Kamis akan memaparkan materi tentang bab 2 tentang kurikulum dalam pendidikan, upaya melahirkan guru pendidikan agama profesional. Perkembangan abad mutakhir dengan percepatan teknologi informasi menuntut semua pihak, termasuk lembaga pendidikan, terus melakukan inovasi pengembangan kelembagaan pendidikan. Kondisi tersebut juga mendorong masyarakat menyadari pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Keberadaannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan simultan antara sistem tata nilai yang harus dipatuhi dengan kerja nyata, konsisten, dan istiqomah yang ditujukan para pelaksana pendidik, sehingga keinginan untuk memenuhi tuntutan kompetensi secara utuh, pengetahuan, attitude, dan skill dapat terpenuhi. Pendidik model seperti ini yang sesungguhnya merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembudayaan suatu bekal untuk mempersiapkan seseorang menjalani kehidupan secara baik dan mampu beradaptasi dengan suasana pekerjaan secara lebih baik. Masyarakat modern adalah masyarakat knowledge society, dan siapa yang akan menempati posisi penting adalah educated person. Masyarakat yang setiap anggotanya adalah manusia yang bebas dari ketakutan, bebas berekspresi, bebas untuk menentukan arah kehidupannya di dalam wadah persatuan dan kesatuan nasional, sehingga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sudah sepenuhnya tertanam kuat dalam tradisi masyarakat luas. Dalam menghadapi kondisi kemajuan tersebut, hanya dua pilihan yang dapat diambil. Pilihannya, menyerah dan membiarkan diri tergerus oleh arus globalisasi atau secara cerdik mengambil manfaat dari proses globalisasi. Pilihan lainnya, untuk memasuki the world system tersebut, kita perlu menyiapkan diri dengan segenap kemampuan yang dapat dijadikan alat kompetisi dengan masyarakat global. Itu berarti perlu dilakukan persiapan dan penataan berbagai peningkatan yang dimiliki agar dapat menghadapi era tersebut dengan baik. Kunci kesuksesan suatu bangsa atau negara dalam era of human capital atau knowledge society ini terletak pada kualitas sumber daya manusia. Kehidupan hari ini menuntut semua manusia unggul dan hasil karya yang unggul, baik secara personal, yakni bentuk keunggulan yang sangat berkaitan dengan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas dalam melakukan aktivitas, maupun keunggulan partisipatoris dalam bentuk jaringan networking. Hal ini karena masyarakat abad 21 adalah masyarakat yang terbuka yang memberikan berbagai jenis kemungkinan pilihan. Dengan sendirinya manusia yang unggulan yang dapat bertahan dalam kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan. Kecenderungan masyarakat modern biasanya cenderung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, terjadinya kecenderungan untuk berintegritas dalam kehidupan ekonomi. Bagi negara-negara maju, integritas ekonomi tersebut akan melahirkan persekutuan dan kekuatan baru yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan modal, perdagangan, dan perekonomian dunia. Kedua, kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah secara radikal situasi dalam pasar tenaga kerja, produksi barang, serta pekerjaan administratif yang semula membutuhkan banyak orang. Dengan adanya kemajuan teknologi berupa komputer dan mesin-mesin canggih hanya perlu ditangani oleh sedikit orang. Keadaan ini pada gilirannya akan melahirkan berbagai pekerjaan baru yang menuntut kecakapan yang juga baru dari orang-orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, well education and well trained, serta tersingkirnya tenaga-tenaga kasar dan tak terdidik. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pendidikan. Salah satu tugas utama lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik menjadi subjek dengan perwujudan person yang memiliki kompetensi, tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional. Tuntutan lain dari lembaga pendidikan juga berupaya melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan yang berlaku, sehingga perbaikan
pembaharuan di semua sektor pendidikan dapat terwujud. Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada 4 krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Setidaknya ada 7 masalah pokok sistem pendidikan nasional. Yang pertama, menurunnya akhlak dan moral peserta didik. Kedua, pemerataan kesempatan belajar. Ketiga, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan. 4, terjadinya degradasi modal peserta didik. 5, status kelembagaan. 6, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, sumber daya yang belum profesional. Penataan terhadap sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja menjadi target capaian yang utama. Kegiatan belajar diarahkan pada upaya membekali peserta didik dengan sebuah kecakapan hidup, life skill atau life kompetensi yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik di setiap lembaga pendidikan diharapkan mempunyai kemampuan dan keunggulan dan bersiap dalam bersaing dalam masyarakat. Peningkatan kemampuan dan keunggulan tersebut tentu saja perlu ada perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terjadi atas sejumlah kompeten yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kondisi tersebut tentu saja setiap komponen dalam pendidikan harus saling mendukung dan terikat satu sama lain. Mulai dari komponen tujuan peserta didik, guru atau pendidik, isi atau kurikulum, manajemen, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, biaya, lingkungan, hingga proses evaluasi dalam pendidikan. Hal lain yang tak kalah penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Dalam setiap jenjang pendidikan formal, kurikulum berperan sangat strategis karena keberadaannya menghubungkan sebuah idealisme cita-cita pendidikan dengan kenyataan atau praktik pendidikan yang mengarah pada sebuah pencapaian tujuan. Kurikulum juga merupakan bentuk pengejawantahan dari idealisme dan aspirasi pendidikan dalam bentuk nyata yang akan diwujudkan dalam praktik pendidikan. Kurikulum dapat berfungsi sebagai alat sekaligus sebagai gambaran bagaimana praktik pendidikan dilaksanakan hingga tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan pendidikan sehingga hasil pendidikan sangat diwarnai oleh keberadaan kurikulum tersebut. Posisi dan peran kurikulum yang sentral tersebut yang menyebabkan kurikulum selalu menjadi fokus utama dalam setiap perubahan sistem pendidikan. Guru dan kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain seperti biaya, manajemen, sarana prasarana, metode, dan pendekatan tidak akan banyak berarti apa-apa apabila esensi pembelajaran yakni interaksi guru dengan peserta didik serta kurikulum yang diajarkannya tidak berjalan dengan baik. Untuk maksud dan tujuan tersebut, guru diharapkan memiliki kompetensi atau kumpulan kemampuan menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai tenaga profesional, yaitu sosok yang secara profesional menguasai aspek yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.